Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan selamat datang. Kami mengajak ibu-ibu semua untuk membangun bersama ibadah syukur pada sore hari ini dengan puji-pujian yang terangkat naik sebagai ungkapan rasa syukur karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita semua. Kiranya ibadah yang kita bangun bersama ini dapat memperkenankan hati Tuhan serta mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Untuk hikmatnya ibadah, marilah kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memasuki waktu hening. Mari kita memuji Tuhan melalui NKB 3 bait yang pertama dan yang ketiga. Begitu kasihnya untuk menyejemar sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Pujian, sembah, dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, karena kasih-Mu. Engkau telah mengantar kami di tempat kudus-Mu ini untuk mempersembahkan ibadah syukur sebagai ungkapan terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Bapa yang surgawi, kami menghaturkan terima kasih atas tugas mulia yang Bapa percayakan kepada kami. 47 tahun Engkau menuntun kami untuk berkarya melalui kegiatan KPPW. 20 tahun Engkau telah memberikan kesempatan paduan suara Deborah untuk masuk dalam pelayanan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Walaupun dalam masa pandemi ini pelayanan kami agak tersendat ya Tuhan, namun tidak menyurutkan kerinduan kami untuk berjumpa dengan Bapa dan saudara-saudara kami melalui via online. Sungguh hati kami meluap dengan syukur saat ini ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk membangun ibadah syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita akan pujikan dari PKJ nomor 14, kita nyanyikan 2 kali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibu-ibu yang terkasih, selanjutnya kita masuk kepada introitus yang terambil dari Amsal 31 ayatnya yang ke-10 sampai 12 dan 26 sampai ke-30. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki dalam pengakuan dosa. Ibu-ibu ingkang dipun kasihi dening Gusti, sumangga kita sami nyuwun pangapunten dumateng Gusti sedaya kalepatan kita. Mugi pangibadah kita saged ngremenaken Gusti. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 161 bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk mengerti akan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar supaya firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan sebagai pernyataan, permohonan kita kepada Tuhan, seperti wanita di pinggir sumber yang haus akan air kehidupan.
kita pun ibu-ibu GKJ Waru juga haus akan air kehidupan dari Tuhan, karena air itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita untuk menapaki kehidupan kita saat ini. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 245 bait pertama dan yang ketiga. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Memandanglah Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Tebus di tangan Tuhan, bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran 3 ayat yang pertama hingga ke-12. Kita bersama-sama akan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berselulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka.
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Terpujilah nama Tuhan. Sekian pembacaan kita bersama. Dan tema yang akan kita renungkan adalah respon hati yang mendatangkan berkat. Ayat masnya terambil dari Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu-ibu, kita merenungkan bersama ada respon hati yang mendatangkan berkat, keselamatan, berkat jasmani dan rohani, serta kita berkat yang menerima tanah perjanjian. Bagi bangsa Israel adalah Kanaan, bagi kita adalah hidup kekal di sorga. Namun ada respon hati yang keliru, yang Tuhan tidak suka, akan mendatangkan kutuk dan kematian. Dua respon ini akan kita hayati bersama dan kita renungkan bersama. Kita mulai dari respon hati Musa. Waktu dia menerima pengutusan dari Tuhan, kita awali dengan siapakah itu Musa. Musa adalah anak dari orang Lewi, suku Lewi, bapak ibunya Lewi. Dia lahir dengan keadaan yang cantik, lucu, menarik, sehingga ibunya menahan dia selama 3 bulan. Dirawatnya, disusuinya, sehingga dia 3 bulan. Akhirnya dia menjadi kuat, suara tangisannya juga kuat, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya mereka membuat sebuah keranjang dari pandan dan disapu dengan gala-gala dan tir agar supaya tidak bocor. Lalu bayi Musa itu ditempatkan di keranjang itu. Miriam, kakaknya perempuan, membawanya ke sungai Nil. Diletakkan dia di sungai agar dia terhanyut. Namun hikmat Tuhan diberikan kepada Miriam. Diletakkan di pinggir sungai, dekat dengan pemandiannya putri dari Fir'aun. Akhirnya keranjang itu mengalir sampai ke tempat putri Fir'aun mandi. Putri Fir'aun melihat bayi Musa yang cantik itu, yang lucu itu, dia tertarik. Akhirnya diambilnya bayi Musa itu. Bayi Musa menangis dan putri Fir'aun itu berbelas kasihan. Dia bingung. Suaranya keras, anaknya cantik, bahan lucu. Akhirnya dia mencari-cari. Miriam yang mendapat hikmat dari Tuhan, dia mendekat
dan dia menawarkan, apakah aku boleh mencari ibu yang dapat menyusuinya? Oh ya, carilah. Akhirnya ibunya dibawanya ke putri Firaun itu. Akhirnya putri Firaun menyerahkan kepada ibunya untuk disusui dan dirawatnya. Setelah dia besar, diserahkan kembali kepada putri Firaun. Dia menjadi seorang pangeran yang hidup di dalam kemewahan. Kuasa pun ada, kemewahan dia alami, tidak ada susah di dalam kehidupannya karena dia seorang pangeran yang kaya raya. Namun suatu kali dia melakukan satu kesalahan sehingga dia merasa ketakutan dan dia melarikan diri. Dia melarikan diri di padang belantara sampai ke daerah tanah Median. Di sana dia, telah kita baca bersama, dia ikut mertuanya Yetro, imam Midian, dan dia selama 40 tahun dia ada di padang belantara Midian itu. Di sana Musa menggembalakan domba. Sangat drastis ya, dari pangeran yang kaya raya tidak pernah susah, dia mengalami kesusahan. Di padang belantara pun banyak tantangan yang dia harus hadapi, namun dia melakukan semuanya dengan baik dan berserah kepada Tuhan karena dia mempunyai satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Di belantara pun yang gersang, dia harus berupaya untuk mencarikan rumput-rumput untuk domba-dombanya dengan tidak gampang. Namun karena dia berserah kepada Tuhan, dia dituntun oleh Tuhan untuk mengatasi bagaimana menggembalakan domba dengan sebaik-baiknya. 40 tahun dia diproses oleh Tuhan sebagai gembala, dan dia menjadi seorang yang rendah hati, yang terutama dia takut akan Tuhan, dia setia, dia mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Makin hari dia makin melekat kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia mengalami damai sejahtera walaupun di padang belantara yang gersang, walaupun dalam kehidupan yang sulit, namun karena dia dekat dengan Tuhan, dia ada damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses kesulitan itu mendatangkan damai sejahtera jikalau ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Pada saat dia usia 80 tahun, 40 tahun di tanah Media, dia mendapat pengutusan oleh Tuhan. Dia diutus untuk membawa bangsa Israel yang menderita itu keluar menuju tanah perjanjian yang disiapkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Karena kehidupannya yang menjadi sederhana, dia rasa nyaman dengan hal itu. Rasanya dia pun juga melihat Firaun, dia gentar, siapakah aku ini? Aku penggembala domba, harus menghadap raja yang luar biasa. Rasa gentar ada. Yang kedua, yang menggentarkan hatinya juga, untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, dia merasa gentar. Dia merasa gentar. Yang dipimpin tidak sulit. Yang dipimpin sangat sulit karena mempunyai karakter-karakter yang sangat menyulitkan. Dia gentar. Kegentaran itu dengan tulus disampaikan kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku harus menghadap Firaun. Lalu kegentarannya juga disampaikan, Tuhan, saya tidak fasih berkata-kata. Tuhan mempunyai hubungan yang indah dengan Musa, mengerti benar akan keadaan hati Musa. Tuhan menguatkan hatinya. Siapa yang menciptakan lidah? Tuhan. Siapa yang membuat orang buta tuli? Tuhan. Siapa yang membuat orang dapat pandai berbicara? Juga Tuhan.
Tuhan menjanjikan kepada Musa satu penyertaannya. Dinyatakan di ayat yang ke-12, saya ulangi lagi. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku yang akan menyertai engkau? Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ibu-ibu Kristen tidak mau aktif untuk masuk dengan pelayanan. Karena pelayanan itu, di mana kita mau, Tuhan akan menyertai dan memberikan kemampuan. Juga kepada Musa, manakala dia bersedia dan bergantung kepada Tuhan, Musa dituntun, dipimpin, dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Ibu-ibu yang sering banyak membuat satu alasan untuk tidak mau ambil bagian pelayanan, dia akan kehilangan berkat dan pertumbuhan imannya akan kering, bahkan bisa mati. Namun ibu-ibu yang mempunyai cinta, yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mempunyai cinta kepada Tuhan dan melayani dengan motivasi hati yang benar, dia akan disertai Tuhan. Perjumpaan itu akan menumbuhkan iman dari ibu-ibu. Jadi jangan khawatir, jangan minder seperti Musa, namun serahkanlah talenta ibu-ibu. Talenta yang bagaimana yang akan kami pakai untuk pelayanan ya Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Banyak motivasi pelayanan yang tidak benar, tapi di dalam tuntunan Tuhan, motivasi ibu-ibu akan benar dan mendatangkan berkat bagi ibu-ibu sendiri dan bagi keluarga ibu dan bahkan bagi orang lain. Jadi respon hati Musa yang gentar itu, dengan tulus dia sampaikan kepada Tuhan, bagi dia tidak sanggup rasanya untuk melaksanakan pengutusan itu. Namun Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi Musa, meneguhkan hatinya sehingga Musa menjadi teguh kembali hatinya. Dia imannya dibangkitkan dan dia menapaki pelayanan itu dengan bersama dengan Tuhan. Hikmat dari Tuhan dia dapatkan. Akhirnya, walaupun akhirnya karena satu kesalahan dosa yang diperbuatnya pernah, dia tetap menerima tanah perjanjian, yaitu tanah yang kekal, sorga. Walaupun dia tidak dapat melihat Kanaan yang ada di bumi, tapi dia melihat tanah Kanaan yang ada di dalam surga. Dia bersama dengan Tuhan. Itulah respon hati yang benar, respon hati yang jujur, tulus, mengasihi Tuhan. Yang terpenting, dia diberikan kekuatan untuk membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk itu kembali ke tanah perjanjian. Sekarang kita belajar yang kedua, belajar tentang respon hati dari bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu di Mesir, dia menderita dan menderita sehingga keluhan mereka sampai kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan merencanakan membawa keluar bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Banyak mujizat pada waktu Tuhan menyibakkan Laut Tiberias dan mereka dapat berjalan menuju perjalanan itu. Satu mujizat yang luar biasa yang seharusnya mereka ingat, namun bangsa Israel tidak pernah ingat akan mujizat itu. Mereka mempunyai satu karakter yang tegar tengkuk, tidak mudah hatinya untuk menerima kehendak Tuhan, hatinya keras, mudah marah, mudah memberontak, dan selalu menuntut. Mereka tidak bisa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah mereka rasakan. Dan mereka
mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan akhirnya mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan karena persungutannya. Tuhan tidak suka. Menghadapi kesulitan, dia tidak percaya akan kuasa Tuhan, marah bahkan memberontak. Itu mengecewakan hati Tuhan. Dan satu angkatan yang berangkat menuju ke Kanaan itu tidak bisa melihat tanah Kanaan. Banyak orang Kristen yang hatinya keras, diingatkan untuk mengampuni, tidak mau mengampuni. Hatinya penuh dengan kepahitan. Perkataannya juga pahit. Akhirnya dia melukai banyak orang dengan perkataan yang pahit. Tidak memberikan semangat. Tidak memberikan semangat. Seharusnya respon hati yang mengucap syukur, sudah diselamatkan oleh Tuhan, ada di dalam hatinya, dan pengucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan. Namun mereka tetap tegar tengkuk, dan banyak sekali karakter yang mendukakan hati Tuhan. Respon hati yang seperti itu tidak bisa mendapatkan tanah perjanjian, yaitu sorga. Maka dari itu Tuhan mengatakan di ayat nas kita tadi, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jikalau kita tidak mau menjaga hati kita, dan yang hati kita dipenuhi dengan kebencian, dendam, dan banyak hal-hal, keserakahan, kita merespon Tuhan juga tidak benar. Di dalam gereja pun dia menjadi orang yang menyulitkan, tidak membangkitkan semangat untuk saudara-saudaranya untuk bangkit, semangat mengikuti Tuhan, bahkan menjatuhkan pun jadi. Respon hati yang demikian tidak ada berkat, bahkan kutuk dan kematian akan menimpa mereka. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita merenungkan kembali yang ketiga, yaitu tentang 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Di antaranya ada 2 pengintai yang bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune ikut berserta berangkat ke tanah Kanaan. 40 hari dia ada di sana. Dia menyelidiki bagaimana keadaan tanah Kanaan. Lalu mereka kembali ke Musa dengan membawa buah-buahan bertandan. Mereka membawa, digotongnya mereka datang ke Musa. Kita melihat keberadaan yang 10 dulu pengintai. 10 pengintai itu dia menyatakan hal-hal yang negatif. Sebentar. Di dalam bilangan yang ke bilangan yang ke-13 mengatakan demikian. Mereka mengatakan demikian, yang ke-10 pengintai itu, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Dia membawa
tandan buah anggur yang besar-besar dan subur. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Dan mereka pun juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Berita yang negatif itu memberikan semangat bangsa Israel turun. Akhirnya mereka mengingat kembali, seandainya aku lebih enak seandainya aku di Mesir. Dia mulai bersungut lagi, bangsa Israel mulai bersungut. Bahkan mereka memberontak. Baiklah, katanya, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir, katanya bangsa Israel. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya, sedih. Kok tidak sama dengan penglihatannya dia? Dia berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Itulah iman yang ada di dalam hati Yosua dan Kaleb. Iman, percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan yang Allah yang berjanji itu ya dan amin, tentu akan digenapi. Namun janganlah mereka memberontak. Jikalau memberontak, mereka tidak akan menerima tanah perjanjian. Beda halnya dengan bangsa Israel yang tegar tunggu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sudah melihat mujizat-mujizat, tetap tidak percaya. Jikalau ada masalah sedikit, air tidak ada, mereka sudah memberontak. Makan tidak ada, mereka sudah bersungut. Itu persoalan hati yang salah. 10 pengintai pun begitu pula. Dia tidak ingat, tidak mempunyai hubungan yang indah dengan Allah, sehingga dia tidak memberikan pernyataan iman kepada saudara-saudaranya, sehingga Allah kecewa akan pernyataannya, dan mereka pun tidak bisa masuk tanah perjanjian. Beda halnya dengan Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Itu janji Tuhan kepada orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan, tidak ikut-ikutan. Ada paduan suara, aku ikut aja, senang daripada di rumah ikut paduan suara, tapi hanya ikut. Saya pernah mendapatkan
berjumpa dengan teman kami yang dulunya waktu muda bersama-sama memuji Tuhan. Dia sudah berumur, dia berjumpa dengan saya, "Dek, aku kok ngene-ngene wae. Aku kok begini-begini saja." Maksudnya apa? Aku kok begini-begini saja, kok nggak pernah merasakan yang gimana gitu. Saya bilang, kok bisa ya Mbak? Padahal manakala kita melatih puji-pujian, jikalau hati kita pada waktu latihan pun menyembah Tuhan, tidak sekedarnya saja latihan, itu kita sudah menerima berkat Tuhan. Jiwa kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kita berjumpa di dalam waktu latihan. Sebenarnya hal seperti itu yang mengangkat iman kita. Jikalau kita mau masuk di dalam pelayanan, Tuhan menyertai. Kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani, walaupun hal yang sekecilnya, paduan suara misalkan, itu akan berjumpa manakala kita latihan. Hayati, naikkan pujian itu. Walaupun itu dalam latihan, kita pun akan dikuatkan dan kita pun akan mendapatkan respon hati kita yang benar. Dan kita pun akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Jika kita mau, kita akan diberi kemampuan dan kita diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana kita hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan, dan kita pun sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Kaleb dan Yosua, mereka menghadapi ketakutan juga melihat orang-orang raksasa, bukan? Namun imannya membuat dia teguh, membuat dia tidak memandang raksasa-raksasa itu, namun dia memandang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa menciptakan apapun juga. Akhirnya Kaleb dan Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam negeri Kanaan, negeri perjanjian Tuhan. Begitu pula dalam kesimpulan, baiklah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, dan kita membina hubungan yang indah dengan Tuhan melalui waktu teduh kita setiap pagi, supaya kita juga diberikan satu kekuatan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita pun diberkati dan orang lain pun juga diberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah merenungkan bersama akan firman-Mu ya Tuhan. Tanamkanlah dalam relung hati kami yang terdalam, sehingga dapat menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan. Tuntunlah jalan kami, berikanlah kekuatan bagi kami manakala kami dalam kelemahan. Berikan kami pengharapan manakala kami menghadapi penderitaan. Berikan kami penghiburan manakala kami menghadapi kepedihan. Tuhan, Engkau telah memimpin kami melewati tahun-tahun yang penuh dengan keresahan, keraguan, ketakutan, dan kesakitan. Engkau pun pula telah membimbing langkah-langkah kami untuk melewati kekacauan, kehilangan, penderitaan, dan hari-hari yang berkabut. Tuhan,
Walaupun badai dan kegelapan sering menghalangi jalan hidup kami, Tuhan. Walaupun kami sering menjadi lemah dan rebah di dalam perjalanan hidup kami. Namun, manakala kabut itu beranjak dari kehidupan kami tahu ya Tuhan, Engkau tetap menuntun kami. Kami tahu dan percaya Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau pun menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus, kuatkanlah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita responi firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari NKB 116 bait pertama dan keempat. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikatkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan yang Maha Murah atas kasih dan berkat-Nya. Maka kita menjadi umat yang diberkati. Marilah kita buktikan bahwa kita menerima dan menikmati berkat Tuhan dengan membawa persembahan dengan penuh sukacita. Sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Yang begini firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita menghaturkan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Berdoa untuk menyerahkan persembahan ke hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di dalam kami mempersembahkan dan atas berkat yang kami terima. Kami mohon Tuhan menerima dan sucikan, dan pakailah sebagai alat di dalam kami bersama-sama menghayati karya Roh Kudus di kehidupan persekutuan di Gereja Kristen Jawi Wetan. Ampunilah kami di dalam mempersembahkan dan menghayati karya Roh Kudus tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan seru dan doa kami. Terima kasih. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita hendak mengakhiri ibadah kita dan pulang ke rumah kita masing-masing. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 447, bait pertama dan kedua. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mas
Persilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ibu-ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih saat ini Tuhan, di dalam ibadah saat ini. Perkenankanlah kami menaikkan salawat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden sampai pemimpin tingkat daerah-daerah. Semoga dengan tuntunan-Mu, mereka bisa memimpin bangsa Indonesia dengan bijaksana dan adil, sehingga kami seluruh rakyat Indonesia akan merasakan aman, damai yang asalnya dari Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam, tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mungkin masalah yang lain. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan iman kepada mereka, serta senantiasa berpegang, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Waru. Berkatilah Bapak Pendeta Adi Sanyoto, Guru Injil, Bu Atmi dan Bapak Erif, serta semua majelis yang Engkau panggil untuk melakukan pelayanan untuk seluruh jemaat GKJ Waru. Tuhan karuniakan kepada beliau hikmat marifat sebagai saluran berkat Tuhan untuk menjadikan jemaat bertumbuh imannya kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, walaupun situasi pandemi yang tidak memungkinkan kami bertatap muka, namun Tuhan masih memperkenankan kami membangun relasi dengan Tuhan melalui ibadah dan melakukan kegiatan untuk memuliakan nama-Mu melalui online. Khususnya ibadah dalam rangka ulang tahun GKPPW, Deborah dan Kartini saat ini. Kiranya memacu kami untuk semakin semangat, terutama kami ibu-ibu, untuk bisa melakukan kewajiban kami sebagai seorang ibu, sebagai istri, juga sebagai pelayan-Mu. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kerendahan hati dan tuntunan-Mu, supaya kami bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Perkenankan kami ya Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang kena korban virus COVID-19 maupun penyakit lainnya. Ya Tuhan Yesus, mohon Tuhan jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Engkau angkat sakit penyakitnya. Berkati para medis ya Tuhan, demikian juga obat-obat sebagai sarana kesembuhan untuk mereka. Bagi keluarga yang terpaksa kehilangan keluarganya karena korban COVID-19, kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam melaksanakan tugas yang mulia. Tuhan jauhkan dari segala macam penyakit. Bagi pemerintah yang sedang berupaya keras menangani virus COVID-19, Tuhan berkati supaya pandemi COVID-19 ini segera lenyap di muka bumi ini.
dan ajarlah kami untuk senantiasa mematuhi pemerintah dengan memakai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Inilah ya Tuhan Yesus doa permohonan kami. Semuanya hanya kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya doa kami Tuhan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kembali kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan sambil kita mengangkat hati kita kepadanya. Bapa, di akhir ibadah kami ini, kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa berkenan menyertai kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami pun membawa bahagia karena Engkau menjumpai kami dan memberikan kami renungan yang kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa matur nuwun. Gusti
Silakan duduk kembali untuk mengambil waktu teduh. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah tutup bulan pada saat ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada acara yang lain. Untuk itu kami mohon ibu-ibu semuanya untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Kepada Ibu Gika yang bertugas kami persilakan. Persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Ibu Ketua KPPW. Monggo kepada Ibu Teresia, waktu dan tempat kami serahkan. Salam ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang penuh kasih, walaupun pada saat ini masih dalam situasi pandemi, namun kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun ibadah syukur tutup bulan, sekaligus ibadah syukur memperingati ulang tahun KPPW, memperingati ulang tahun Deborah, dan memperingati ulang tahun Kartini. Walaupun secara online, namun kita masih tetap bisa membangun relasi dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada yang terkasih Ibu Sri Ulupi Sutardi yang pada saat ini sudah menaburkan firman Tuhan, dan juga semua ibu-ibu yang melayani ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan ibadah pada saat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada Ketua UPPW wilayah 1 sampai 12 yang telah hadir pada saat ini dalam ibadah syukur yang kita adakan
seperti biasanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka menyemarakkan ulang tahun KPPW Deborah dan Kartini, kita KPPW mengadakan parade puji-pujian yang diikuti oleh UPPW wilayah 1 sampai 12. Secara online. Kami mengucapkan terima kasih melalui Ibu Ketua untuk disampaikan kepada anggota UPPW yang mengikuti parade puji-pujian wilayah 1 sampai 12. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu semuanya yang mengikuti, karena parade pujian ini semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, bukan semata-mata kita ingin meraih kejuaraan, namun semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga terima kasih kepada tim juri yang telah berjerih payah untuk menilai, yaitu Ibu Putri, Ibu Dwi, dan Bapak Wahyu. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu semuanya. Dan pada akhirnya sambutan kami sampaikan, kagem ibu-ibu semuanya, kiranya tetap bersyukur, jaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena dalam situasi apapun Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kita semuanya. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Teresia yang telah memberikan sambutan. Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya akan diumumkan, yaitu pengumuman dan pembagian hadiah bagi pemenang lomba paduan suara virtual. Oleh karena itu, kepada Ibu Putri yang bertugas untuk mengumumkan, kami persilakan. Selamat sore semuanya. Dewan juri terdiri dari saya, Putri, sebagai Ketua Dewan Juri, dan anggotanya Bapak Wahyu sebagai anggota, juga Ibu Dwi sebagai anggota. Kami bertiga sudah menerima file virtual parade pujian dari UPPW wilayah 1 sampai 12. Sungguh kami sangat terharu, kami bertiga ini sampai bingung. Ternyata antusias ibu-ibu semua itu luar biasa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tanpa kecuali, apapun kondisinya, apapun kemampuannya, yang paling penting adalah bagaimana kita sudah memberikan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Karena ada satu
kata-kata yang bisa kita pakai untuk pedoman, bahwa ini bahasanya soalnya asing, jadi saya ini harus membaca. Ada istilah kantat bis orat. Kantat bis orat ini kalau saudara kita yang Katolik sangat memahami. Itu sama dengan bahwa bernyanyi itu adalah doa yang dikumandangkan 2 kali. Kantat bis orat. Maka di dalam kami menilai itu yang paling penting adalah bagaimana lagu itu diinterpretasikan, dihayati untuk dinaikkan kepada Tuhan. Itu kemudian catatan-catatan yang paling kami ambil, yang paling bagus adalah bahwa semua sudah melakukannya dengan baik. Perlu diketahui bahwa lagu Kidung Jemaat 402, Kidung Jemaat 402 adalah lagu bukan penyembahan, tetapi sebentar, saya punya catatannya. Nyuwun sewu. Sebuah bukan penyembahan, apa namanya ya, pengharapan, sebuah pengharapan dari kita manusia kepada Tuhan, bagaimana kita mengharapkan sekali apa yang kita inginkan untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu Kidung Jemaat 402 itu berupa himne, jadi bukan mars, bukan yang lainnya, tetapi itu sebuah himne pemujaan. Jadi karena itu termasuk himne, sehingga ketukan itu akan sangat menentukan ketika kita menyanyikan. Itu yang menjadikan sebuah interpretasi lagu itu bisa kita sampaikan. Itu saja, catatan-catatan yang lain semuanya bagus, dan kami sungguh bersyukur karena secara SDM, secara kemampuan, bahwa GKJ Waru itu walaupun dari ibu-ibu itu sudah sangat baik, sangat baik. Nah, karena keputusan itu sudah kami ambil, dan ini adalah amplop yang sudah kami siapkan bertiga, dan ini sampai detik ini masih dalam keadaan segel, sehingga tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi hanya dari kami bertiga. Kami mohon Bapak Wahyu untuk membuka dan membacakannya. Okay. Kami selaku juri untuk lomba virtual KPPW di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Waru mengumumkan jenisnya himne sehingga harus dibawakan dengan megah, pujian pengharapan, interpretasi. Take pertama sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang memakai head voice sehingga blendednya bagus. Pemenggalan kata tolong diperhatikan, kekompakan didapat jika masing-masing peserta tidak emosi. Terbaik
Ketiga, diraih wilayah 4 dengan nilai 1029. Artikulasi bagus. Terbaik kedua, diraih wilayah 8 dengan nilai 1034. Teknik suara bagus atau head voice. Ini yang kita tunggu-tunggu. Terbaik pertama diraih wilayah 1 dengan nilai 1035 karena berani ambil overtune langsung. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengumumkan hasil lomba pujian virtual. Untuk itu kami akan memberikan pemberian hadiah kepada para pemenang. Kami persilakan untuk Ketua UPPW atau yang mewakili maju ke depan, yaitu Ketua UPPW Wilayah 1 sebagai juara 1, monggo dipersilakan. Kemudian peserta Ketua UPPW Wilayah 8, monggo. Dan selanjutnya sebagai juara yang ketiga adalah UPPW Wilayah 4, monggo Ketua UPPW Wilayah 4 kami persilakan. Dan penyerahan hadiah kepada para pemenang, kami persilakan Ibu Teresia untuk menyerahkan hadiahnya. Monggo Ibu. Juara 1. Urut Bu, monggo. Juara 1 Ketua Wilayah UPPW Wilayah 1 Bu Marsono. Foto dulu Ibu. Sudah? Kami persilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, bagi UPPW yang belum mendapatkan juara, ada juga tali asi yang diberikan oleh panitia. Kami persilakan ibu-ibu dari Ketua UPP Wilayah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk maju atau yang mewakili. Monggo ibu-ibu semua. Iya. Wilayah 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Untuk memberikan ucapan terima kasih ini kami mohon untuk Bu Vivin untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Ketua PPW. Terima kasih Bu Vivin. Agak merapat sedikit untuk diambil fotonya. Bu Vivin. Sudah, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali.
Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian tali asih kepada para dewan juri yang telah berjerih lelah menilai kita semua dalam ibadah dalam lomba pujian virtual ini. Monggo dewan juri, Ibu Putri, kami persilakan maju ke depan. Ibu Dwi, kemudian monggo Bapak Wahyu. Kami persilakan Ibu Teresia untuk menyerahkan tali asih kepada para dewan juri. Monggo Ibu Teresia. Foto dulu, Ibu Teresia, monggo. Jangan disembunyikan amplopnya. Sudah, monggo. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Tuhan memberkati akan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Nyun sewu, ada satu pengumuman lagi bahwa di parade pujian nanti yang mendapatkan terbaik pertama akan ikut dalam pelelangan HRP 1. Jadi monggo semua dipersiapkan, semua UPPW wilayah dari 1 sampai 12 bahwa pada tanggal 6 akan ada pelelangan dan salah satunya adalah yang terbaik pertama akan dilelang. Matur nuwun. Acara demi acara telah kita lalui. Sebelum acara kita selesaikan, yaitu monggo kita masuk dalam doa penutup. Untuk yang bertugas kami persilakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan undur dari tempat ini dan mari kita mohon dalam doa, mohon penyertaan Tuhan supaya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami ucap syukur Tuhan jika pada saat sore hari ini kami ibu-ibu KPPW GKJW Waru boleh bersatu hati dalam ibadah syukur HUT KPPW, HUT Paduan Suara Deborah dan memperingati Hari Kartini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merasakan penyertaan-Mu. Dari awal hingga akhir kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, tanpa pertolongan dan campur tangan-Mu ibadah ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Berkati setiap kami ya Tuhan dalam pelayanan di GKJW Waru. Ibu-ibu KPPW kami mau serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih penyertaan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Ulupi Sutardi yang boleh melayani melalui firman yang boleh kami terima pada ibadah hari ini. Biarlah semua itu boleh semakin menguatkan kami, ibu-ibu GKJW Waru, untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah kami terus mendukung satu dengan yang lainnya Tuhan di dalam doa, dan kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk boleh semakin dekat dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, dan saatnya kami juga akan undur, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami hanya mohon bimbingan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami juga mau serahkan sisa hidup dan kehidupan kami Tuhan, hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu saja.
Kami juga mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami selama kami mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Semuanya ini kami mohon dan pinta dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.